setiap firman yang akan kami pelajari Tuhan. Berkati ruangan ini, berkati hamba-Mu secara khusus. Kiranya Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus, sehingga hanya Kristus dan kebenaran saja yang terlihat. Terima kasih banyak Bapa, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Judul pembahasan kita pada Sabat pagi hari ini adalah 3 langkah menuju surga. Kalau ada jalur kereta dari bumi ini sampai matahari, dan kereta itu berkecepatan 145 km per jam, dan itu akan mencapai matahari sekitar 116 tahun. Dan kalau ada pesawat terbang dengan kecepatan sekitar 900 km per jam, dibutuhkan sekitar 5 juta tahun untuk mencapai bintang terdekat. Dan kalau kita mempunyai sebuah kendaraan dengan kecepatan matahari, dan kendaraan itu berlari sekitar 300.000 km per detik, para ilmuwan katakan membutuhkan sekitar 1 juta tahun untuk mencapai sudut daripada alam semesta. Dan kalau kita perhatikan baik-baik bahwa di balik daripada bintang, matahari dan bulan ada kerajaan Tuhan. Dan kita sebut itu sebagai apa? Sebagai surga. Dan kita mengetahui bahwa tidak pernah ada pesawat luar angkasa yang diciptakan sanggup mencapai surga. Dan bukan hanya itu, tidak ada kendaraan yang dirancang untuk mencapai surga. Tapi pagi hari ini kita hanya membutuhkan 3 langkah sederhana agar kita dapat mencapai surga. Dan tapi pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, apa kira-kira yang akan menghalangi kita menuju surga? Mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab bilang di sini. Tidak ada sesuatu yang apa? Tidak ada sesuatu yang najis yang diizinkan masuk kemana? Masuk ke surga. Perhatikan bahwa sesuatu yang najis tidak pernah akan diizinkan masuk ke surga. Nah, tapi pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, apakah kita sementara masih melakukan sesuatu yang najis? Dan kalau begitu, pertanyaan pada pagi hari ini adalah, apa yang sebenarnya menajiskan seseorang? Apa kira-kira yang sebenarnya menajiskan seseorang? Alkitab katakan itu sebagai dosa. Dan faktanya Alkitab katakan kepada kita dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama Yesaya 59 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan bahwa apa yang memisahkan kita dengan Tuhan? Apa yang memisahkan kita dengan Tuhan? Dosa. Jadi Alkitab katakan kepada kita bahwa yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan adalah dosa. Dan dosa yang memisahkan antara Adam dengan Tuhan. Dan itu pula yang akan memisahkan kita dengan Tuhan saat ini. Dan hal itulah yang akan menghalangi kita menuju mana? Menuju surga. Jadi langkah pertama agar kita dapat ke surga adalah, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni? Tapi pertanyaannya banyak orang katakan, kenapa kita butuh dosa-dosa kita diampuni? Kenapa kita butuh dosa-dosa kita diampuni? Kenapa kira-kira? Karena tidak ada orang berdosa yang sementara masih dalam dosanya ada di surga. Benar atau tidak? Kenapa? Oleh sebab itu kita butuh dosa-dosa kita diampuni. Tapi beberapa banyak orang yang rindu untuk dosanya diampuni. Banyak orang yang rindu dosanya diampuni. Tapi yang perlu kita mengerti adalah ada syarat agar dosa kita dapat diampuni. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan ampuni dosa saya. Tidak serta-merta Tuhan akan mengampuni dosa kita. Kenapa? Karena ada syarat yang harus dipenuhi agar dosa kita diampuni. Kalau begitu apa syaratnya? Jadi ada syarat pengampunan. Jadi ada 3 syarat pengampunan. Pertama adalah apa? Pertobatan. Yang kedua adalah pengakuan dosa. Dan yang ketiga adalah pemulihan. Jadi ini ada 3 syarat agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah pertobatan. Yang kedua
pengakuan dosa, dan yang ketiga adalah pemulihan. Kita akan memulai dengan yang pertama, yaitu pertobatan. Sebelumnya saya mau bertanya, apa itu dosa? Apa itu dosa? Pelanggaran akan hukum Tuhan. Coba kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang masalah ini. 1 Yohanes 3 ayat 4, saudara bisa mencatat ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 4 katakan apa? Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa dosa adalah apa? Pelanggaran hukum Allah. Tapi kalau gitu pertanyaan saya pada pagi hari ini adalah, berapa banyak orang yang berdosa? Berapa banyak orang yang berdosa? Kita lihat apa yang Alkitab bilang. Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat ke-23 katakan apa? Semua orang telah berbuat dosa. Apa artinya semua orang? Terkecuali atau tanpa terkecuali? Tanpa terkecuali. Artinya semua orang telah berbuat dosa. Dan dosa tadi apa? Pelanggaran hukum Allah. Jadi dengan kata lain, semua orang telah melanggar hukum. Nah, pertanyaan saya, ketika kita melanggar sebuah hukum, entah itu hukum manusia ataupun hukum Tuhan, selalu ada yang namanya hukuman. Benar atau enggak? Selalu ada yang namanya hukuman. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apa hukuman daripada dosa? Apa hukumannya? Coba kita lihat apa yang Alkitab katakan. Roma 6 ayat yang ke-23 katakan, sebab upah dosa ialah maut. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang yang berdosa melanggar juga hukum Allah, dan setiap orang yang melanggar hukum Allah upahnya adalah apa? Maut. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan setiap orang yang berbuat dosa dia melanggar hukum Tuhan, dan bukan hanya melanggar hukum Tuhan, dia akan dijatuhi hukuman mati atau kematian kekal. Kita layak untuk mati kekal, benar atau tidak? Tapi Alkitab katakan sesuatu kepada kita di dalam Efesus yang pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, perhatikan baik-baik apa yang Tuhan katakan. Bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tapi apa? Pemberian Allah. Jadi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa keselamatan adalah pemberian. Kita tidak layak menerima itu, tetapi kita tidak dapat mengusahakan itu, tetapi Tuhan menawarkannya sebagai apa? Satu hadiah atau satu pemberian kepada kita. Dan Roma 6 sekali lagi ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika kita melihat Yesus menawarkan kehidupan kepada kita, sementara kita patutnya adalah mati, sesungguhnya kebaikannya lah yang menuntun kita kepada apa? Pertobatan. Benar atau enggak? Ketika kita melihat bahwa kasih Yesus mengajak kita atau menawarkan kehidupan kepada kita, dan padahal seharusnya kita mati. Benar atau enggak? Upah dosa adalah maut. Kita seharusnya mati, tapi Yesus menawarkan kembali kehidupan kepada kita. Dengan kata lain, kasih Yesus sementara menuntun kita kepada apa? Kepada pertobatan. Perhatikan baik-baik apa yang Roma 2 ayat 4 katakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa? Menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi pertobatan adalah kondisi pertama agar dosa kita diampuni. Perhatikan baik-baik. Jadi pertobatan adalah kondisi pertama agar dosa kita dapat diampuni. Jadi ketika kita melihat Yesus sementara mati di kayu salib, dan kebaikannya memimpin kita kepada pertobatan, bukan hanya dia benar-benar mati karena dosa kita, tetapi sesungguhnya dosa kita lah yang membuat siapa? Yesus mati. Benar atau enggak? Bahwa dosa kita lah yang membuat Yesus mati, dan Alkitab katakan kepada kita dalam Kisah pasal yang kedua. Di sini ketika hari Pentakosta dan Petrus sementara berkhotbah, dia katakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi di sini Petrus sementara menggambarkan perihal apa yang terjadi pada kematian Yesus. Nah, terus kemudian pertanyaan saya adalah, apa yang membuat Yesus mati di kayu salib? Apa yang menyebabkan Yesus mati di kayu salib?
Dosa kita tahu. Dosa siapa? Dosa saudara dan dosa saya. Nah kalau begitu siapa yang membunuh Yesus? Kita. Mungkin beberapa saudara tidak pernah berpikir bahwa kitalah yang membunuh Yesus. Kitalah yang sebenarnya membunuh Yesus karena dosa-dosa kitalah yang sebenarnya membunuh siapa? Membunuh Yesus. Oleh sebab itu ketika Petrus berkhotbah dan para pendengar yang mendengar hal ini, ayat yang ke-36 katakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah ketika mereka menyadari kesalahannya, Petrus mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka. Kemudian respon daripada orang-orang banyak ini adalah apa yang terjadi? Ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, apa yang terjadi katanya? Hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan para rasul, apa katanya? Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jadi ketika mereka melihat khotbah daripada Petrus pada hari Pentakosta, terus kemudian mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami dapat dibebaskan daripada kesalahan yang mengerikan ini? Dan apa jawaban Petrus? Apa jawaban Petrus? Kita lihat ayat berikutnya. Ini adalah jawaban Petrus. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Apa yang Petrus bilang? Ketika mereka menyadari dosa-dosanya dan kemudian mereka tanya, apa yang harus kami lakukan? Dan kemudian apa yang Petrus bilang? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah maka kamu akan diampuni dosamu. Jadi kondisi pertama agar dosa kita diampuni, kita harus ngapain? Kita harus bertobat. Tapi kalau begitu pertanyaannya, apa itu pertobatan? Benar atau enggak? Apa itu pertobatan kalau begitu? Jadi apa itu pertobatan? Pertobatan itu adalah pertama, penyesalan atas dosa. Dan yang kedua adalah meninggalkan dosa. Kita hanya dapat mengalami penyesalan atas dosa yang sebenarnya ketika kita melihat apa yang dosa lakukan terhadap siapa? Terhadap Yesus. Jadi ketika kita melihat, ketika kita menyesal atas dosa, penyesalan yang sebenarnya itu terjadi ketika kita melihat bahwa dosa kita lah yang membunuh Yesus. Nah kenapa? Karena banyak orang yang menyesal bukan karena dosa-dosanya, melainkan karena mereka telah tertangkap. Seperti contoh, mereka menyesal karena akibat dosa yang sementara mereka lakukan. Seperti contoh adalah Yudas. Ketika Yudas menyerahkan Yesus dan menerima 30 keping perak, apa yang terjadi pada Yudas? Yudas lempar lagi dan kemudian dia bilang, aku telah berbuat salah karena aku telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Apakah Yudas bertobat? Tidak. Yudas hanya menyesal, tapi penyesalannya bukan karena dia melakukan dosa, tapi karena dia takut akibat dari dosa. Ini perbedaannya. Banyak orang yang menyesal atas dosa karena dia takut akibatnya. Ini bukan penyesalan yang sebenarnya. Ini bukan Alkitab bilang. Jadi penyesalan yang sebenarnya atas dosa adalah karena kita telah melakukan dosa dan dosa kita lah yang membunuh siapa? Yesus. Dan banyak orang tidak melihat ini. Jadi penyesalan yang sebenarnya adalah ketika kita menyadari bahwa dosa-dosa kita lah yang membunuh Yesus. Bukan karena kita takut akibat daripada dosa-dosa itu. Jadi pertobatan yang sejati adalah penyesalan atas dosa yang sebenarnya. Dan bukan hanya menyesal tapi apa? Meninggalkan dosa tersebut. Banyak orang yang menyesal, saya menyesal. Terus kemudian mereka tetap masih dalam dosa-dosanya. Ini bukan penyesalan, ini bukan pertobatan yang sejati. Jadi saudara, syarat pengampunan pertama adalah apa? Pertobatan. Dan pertobatan itu harus terjadi itu penyesalan atas dosa. Dan bukan hanya menyesal tapi apa? Meninggalkan dosa tersebut. Jadi kita tidak sampai hanya menyesal, kita pun harus meninggalkan dosa tersebut. Tapi masalahnya tidak cukup hanya bertobat dan menyesal dan meninggalkannya. Tidak cukup hanya bertobat, menyesal terus kemudian meninggalkannya. Tapi kita juga harus mengakui dosa-dosa kita. Perhatikan apa yang 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan. Jadi yang kedua adalah syarat pengampunan adalah pengakuan. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 9.
Dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan apa? Mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika kita mengakui dosa kita, apa yang Tuhan lakukan? Apa? Tuhan akan mengampuni kita. Jadi ketika kita mengaku apa yang Tuhan lakukan, Dia akan mengampuni kita. Jadi tidak cukup kita bertobat, kita menyesal, kita meninggalkan dosa, tapi kita juga harus mengaku, ya kan? Karena pengakuan ini melibatkan dua hal. Yang pertama, kita mengetahui kesalahan kita. Kenapa kita harus mengaku? Karena kita harus tahu dulu kesalahan kita apa, benar atau enggak? Dan kemudian memohon pengampunan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana saya tahu saya telah diampuni? Bagaimana? Dan bagaimana jika saya merasa tidak diampuni? Banyak orang katakan bahwa saya tidak merasa bahwa saya diampuni. Bagaimana? Bagaimana saya tahu bahwa saya telah diampuni? Dengan apa saya tahu? Dengan perasaan? Dengan perasaan? Apa yang perasaan katakan? Di sini kita bisa lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Oke, apa ini yang kita bilang? Tidak, ini versi NPV, New Perasaan Version, ya. Jadi kata dia apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh perasaan. Apakah benar? Keselamatan bukanlah oleh perasaan. Tapi apa yang sebenarnya Alkitab katakan? Coba kita lihat. Ini ayat yang sebenarnya. Ini ayat yang sebenarnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan oleh iman dan bukan oleh apa? Bukan oleh apa? Perasaan. Kenapa? Karena keselamatan adalah oleh iman. Dan faktanya Roma 1 ayat 17 katakan apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan baik-baik. Alkitab katakan kepada kita bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman dan bukan oleh perasaan. Benar atau enggak? Kenapa orang benar hidup oleh iman bukan oleh perasaan? Kenapa? Karena perasaan kita seringkali berubah-ubah. Benar atau enggak? Perasaan kita seringkali berubah-ubah. Perasaan kita itu sering berubah-ubah. Ada kalanya kita merasa baik, kita luar biasa. Seperti itu. Tapi ada kalanya kita nggak baik, kita seperti itu. Dan kemudian mengapa itu bisa terjadi? Kenapa? Itulah karena sebabnya kita berjalan berdasarkan perasaan. Tapi Alkitab katakan apa? Orang benar hidup oleh iman. Itulah kenapa kita dalam perjalanan kekristenan kita harus hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Karena Alkitab katakan sesuatu tentang perasaan di dalam Amsal 28 ayat 26. Dikatakan apa? Siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Kenapa? Alkitab katakan kepada kita bahwa orang yang percaya pada hatinya atau percaya pada perasaannya adalah orang bebal. Kenapa? Karena dia akan selalu diatur oleh perasaannya. Tetapi orang benar akan diatur oleh firman Tuhan karena dia percaya bahwa imanlah yang membawa dia. Dan bahkan Yeremia 17 ayat 9 katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa perasaan bukanlah perasaan bukanlah satu tempat di mana kita bisa menaruh kepercayaan kita. Benar atau enggak? Jadi oleh sebab itu orang benar hidup bukan oleh perasaan melainkan oleh iman. Tapi kalau begitu pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, bagaimana saya tahu telah diampuni? Bagaimana? Bagaimana saya tahu bahwa saya telah diampuni? Dengan apa? Dengan iman. Kenapa? Karena Tuhan yang menjanjikan. Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya diampuni? Saya percaya dengan iman. Kenapa? Karena Tuhan yang menjanjikan. Benar atau enggak? Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan berdusta? Tidak. Ketika dia menjanjikan sesuatu, apakah dia akan lakukan? Iya. Ini yang terjadi. Jadi saudara,
Berita baiknya adalah ketika kita, perasaan-perasaan itu akan datang setelah iman akan muncul. Ini adalah berita baiknya. Kenapa? Karena Alkitab katakan kepada kita dalam Roma 5 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, perhatikan baik-baik. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh, karena apa? Oleh karena iman kita hidup dalam apa? Dalam damai sejahtera. Jadi jika seseorang dibenarkan oleh iman, sebagai hasilnya adalah apa? Apa yang terjadi? Kita memiliki damai sejahtera. Apakah itu sebuah perasaan? Ya, itu adalah sebuah perasaan damai sejahtera. Itu adalah sebuah perasaan. Tapi masalahnya seperti ini, saudara. Kalau sekalipun kita tidak memiliki perasaan tersebut, apa yang terjadi pada kita? Kita tetap harus beriman. Sekalipun pada akhirnya kita nggak merasakan damai sejahtera itu, tetaplah kita harus beriman. Kenapa? Karena janji daripada siapa? Daripada Tuhan. Jadi dalam pengalaman kekristenan setiap orang yang ada di atas dunia ini haruslah berjalan berdasarkan iman. Kenapa? Karena mungkin dalam kehidupan kita kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita merasa dalam situasi di mana begitu banyak masalah. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus berjalan berdasarkan apa? Berdasarkan iman. Tapi kalau begitu pertanyaan, mengapa kita harus mengaku dosa-dosa kita pada Tuhan? Kenapa? Tuhan tahu dosa-dosa kita. Kenapa kita harus mengaku dosa-dosa kita? Kenapa? Banyak orang bilang, oh mungkin untuk mengubah Tuhan. Benar? Apakah kita mengaku dosa-dosa kita supaya Tuhan berubah? Apakah seperti itu? Bukan supaya Tuhan berubah, tapi supaya siapa yang berubah? Supaya kita yang berubah. Saya akan kasih contoh. Nah, ini adalah foto saya waktu masih muda, dan inilah istri saya dan ini anak saya. Saya akan kasih ilustrasi seperti ini. Kadang istri saya berbuat sesuatu atau berbuat sebuah kesalahan. Dan kemudian ketika dia berbuat kesalahan, kadang saya melakukan atau saya mengeluarkan sebuah kata-kata yang tidak mengenakan atau menyakitkan hatinya. Dan kemudian yang terjadi adalah setelah saya mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hatinya, kemudian Roh Kudus tiba-tiba berbicara kepada saya. Kamu barusan mengeluarkan sesuatu yang tidak enak. Kamu harus minta maaf kepada dia. Dan kemudian yang terjadi adalah saya minta maaf kepada istri saya. Pertanyaan saya, kenapa saya harus mengaku kesalahan saya pada istri saya? Untuk merubah istri saya? Untuk merubah siapa? Untuk merubah saya. Kenapa? Karena pengakuan itu bukan merubah istri saya, tapi merubah siapa? Saya. Karena banyak orang yang melakukan sebuah kesalahan tapi dia tidak mau mengakuinya. Jadi saudara, pengakuan tidak mengubah Tuhan tapi mengubah siapa? Mengubah kita sendiri. Dan pengakuan bukan menguntungkan Tuhan tapi menguntungkan siapa? Menguntungkan kita sendiri. Jadi pengakuan mengerjakan dua hal. Jadi pengakuan mengerjakan dua hal. Yang pertama adalah membebaskan kita dari apa? Penghakiman dosa atau beban kesalahan. Dan yang kedua, memulihkan hubungan yang retak. Jadi pertanyaan saya, apa yang dosa lakukan terhadap kita dengan Tuhan? Memisahkan kita. Dan apa yang dilakukan pengakuan? Mengembalikannya kembali. Itulah sebabnya Yakobus 5 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kepada seseorang yang mungkin kita telah berbuat salah. Jadi saudaraku, syarat pengampunan adalah pertama apa? Pertobatan, yaitu penyesalan, dan bukan hanya menyesal tapi meninggalkan dosa. Dan bukan hanya itu tapi kita juga harus apa? Mengakui dosa-dosa kita. Jadi tapi ada satu lagi, yaitu adalah syarat pengampunan dosa adalah yang ketiga adalah pemulihan. Coba kita lihat apa yang Alkitab katakan kepada kita dalam Yehezkiel 33 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Oke, perhatikan baik-baik di sini. Orang jahat itu mengembalikan keadaan orang itu, ia membayar ganti rampasannya katanya. Jadi di sini secara sederhana Alkitab katakan bahwa Alkitab mengajarkan tentang pemulihan. Maksudnya apa? Seperti contoh. Mungkin dulu ini ilustrasi ya, saya mengambil 100.000 rupiah daripada seseorang. Dan kemudian saya datang ke seminar ini, dan kemudian setelah saya datang ke seminar ini, saya mengetahui bahwa di dalam seminar ini Alkitab mengatakan bahwa mencuri adalah dosa. Dan kemudian yang terjadi adalah saya mengaku dosa kepada Tuhan bahwa saya telah mencuri, dan kemudian apa yang Alkitab katakan? Apa yang harus saya lakukan kata Alkitab? Apa? Membayar ganti rampasannya. Artinya dengan kata lain, saya harus mengembalikan kembali apa yang telah saya ambil. Ini adalah pemulihan. Tetapi saudaraku, mungkin ada beberapa dari pemulihan yang tidak bisa dilakukan semuanya. Tetapi satu hal yang perlu kita mengerti adalah ketika kita bisa melakukan pemulihan itu, ketika Roh Kudus memberikan satu kesan di dalam hati kita bahwa kita harus melakukannya, kita harus melakukannya atau enggak? Kita harus melakukannya. Kenapa? Karena ini adalah syarat pengampunan. Kalau kita tidak memulihkan kembali apa yang telah kita lakukan, dan Roh Kudus telah memberikan kesan kepada kita, kita harus memberikan pemulihan, maka dosa kita tidak akan diampuni. Karena ini adalah salah satu syarat untuk pengampunan dosa. Nah, jadi kita telah melewati syarat pertama itu pertobatan, ya kan? Apakah dosa kita sudah diampuni? Jadi kita akan bergerak ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kelahiran baru. Jadi langkah yang kedua agar dari 3 langkah menuju surga adalah kelahiran baru. Jadi di sini Kristus memberikan sebuah langkah di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yesus berbicara tentang kelahiran baru dalam Yohanes pasal yang ketiga. Di sini Yesus sementara berbicara dengan siapa? Ada yang tahu ceritanya berbicara dengan siapa? Yesus berbicara dengan Nikodemus, salah seorang pemimpin besar daripada orang Yahudi. Dan kemudian Yesus mengatakan sesuatu yang mengejutkan siapa? Mengejutkan Nikodemus. Perhatikan di ayat Yohanes 3 ayat yang ketiga. Dikatakan di sini firman Tuhan katakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat" apa? Jadi Yesus mengatakan bahwa mereka harus dilahirkan kembali. Dan dia melanjutkan di ayat yang kelima, katanya, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan dari apa? Dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam apa? Kerajaan Allah." Jadi ada 2 langkah kelahiran baru, ya atau enggak? Langkah yang pertama dilahirkan dari air, yaitu dengan apa? Dengan baptisan. Dan langkah berikutnya dilahirkan oleh roh, menggambarkan apa ini? Perubahan. Di sini dilahirkan oleh melambangkan perubahan. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan 13. Firman Tuhan katakan kepada kita, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Ayat yang ke-13, "Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari siapa? Dari Allah." Jadi mereka yang menerima Yesus itu dilahirkan dari siapa katanya? Dari Allah atau dari roh itu sendiri. Jadi kalau begitu pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, bagaimana kita menerima Yesus? Bagaimana? Bagaimana cara kita menerima Yesus? Jawabannya terdapat dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Perhatikan baik-baik, ada 2 langkah. Pertama apa? Mendengar suaranya, dan kedua membukakan pintu. Banyak orang di atas dunia ini yang hanya mendengar suara siapa? Yesus, tapi tidak apa? Tetapi tidak membukakan pintu. Pintu itu melambangkan adalah pilihan kita. Banyak orang yang mendengar suara Yesus ketika Yesus memanggil dia, ketika Yesus menyatakan sesuatu kepada dia, tetapi mereka tidak membuka pintu. Pertanyaan saya,
ketika seseorang mengetuk pintu, dia ada di luar atau dia ada di dalam? Ada di luar. Artinya banyak orang hanya mendengar Yesus tapi dia tidak membuka apa? Pintu hatinya. Inilah bagaimana kita menerima Yesus. Kita harus membuka pintu hati kita kepada Yesus. Jadi kelahiran rohani menggambarkan satu penyerahan total kepada kehendak siapa? Kepada kehendak Tuhan. Jadi Alkitab katakan bukan kehendak kita melainkan kehendak siapa? Kehendak Tuhan itu sendiri. Inilah satu penyerahan total yang akan memberikan sukacita kepada siapa? Sukacita kepada kita. Tapi ini hanyalah satu bagian daripada kelahiran baru itu sendiri. Dan bagian yang kedua adalah baptisan. Jadi baptisan adalah bagian kedua. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada kita dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dapatkah kita melihat dua bagian ini? Kita percaya dan kemudian kita dibaptiskan. Jadi kita harus percaya, kita harus ada perubahan terlebih dahulu, barulah kita dibaptiskan. Dan tentang baptisan ini kita ada topik lainnya, kita akan membahasnya di kemudian hari. Tapi itu adalah langkah kedua agar kita menuju surga adalah kelahiran baru. Kalau kita tidak dilahirkan dari air dan roh, perubahan secara jelas dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan masuk kemana? Kerajaan surga. Mari kita lihat langkah yang ketiga. Kita akan lihat langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga? Penurutan kasih. Perhatikan baik-baik, disebut sebagai apa? Penurutan kasih. Ini adalah jenis penurutan yang Tuhan kehendaki. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa kita perlu menurut pada Tuhan? Kenapa? Kenapa kita perlu menurut pada Tuhan? Yohanes 14 ayat 15 katakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketika kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti apa? Segala perintah Yesus. Dan Yesus sering kita sebut sebagai apa? Juru selamat dan Tuhan. Benar atau enggak? Yesus adalah juru selamat pribadi kita dan juga adalah Tuhan. Pertanyaan saya, kita bisa lihat perbedaan dua istilah ini. Yesus disebut apa? Juru selamat, dan Yesus juga disebut sebagai apa? Tuhan. Apa perbedaan dua istilah ini? Apa ini juru selamat? Ada yang tahu apa itu juru selamat? Juru selamat adalah seseorang yang menolong kita. Benar atau enggak? Juru selamat adalah seseorang yang menolong kita. Apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Tuhan adalah seseorang yang kita layani. Benar atau enggak? Hah? Jadi juru selamat adalah seseorang yang menyelamatkan kita. Tuhan adalah seseorang yang kita layani. Tetapi banyak saat ini orang Kristen lebih suka Yesus sebagai juru selamat pribadinya, tetapi tidak mau Yesus sebagai Tuhannya. Benar atau enggak? Banyak orang saat ini hanya mau Yesus sebagai juru selamat. Dia tidak mau menuruti apa yang Yesus minta. Tetapi masalahnya tidaklah demikian. Kita tidak bisa hanya Yesus sebagai juru selamat, tapi kita juga harus Yesus sebagai juru selamat dan juga sebagai Tuhan. Kalau hanya satu bagian, kita tidak bisa menerimanya sama sekali. Yesus harus menjadi Tuhan dan Yesus juga harus menjadi juru selamat pribadi kita. Kalau tidak keduanya, tidak sama sekali. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi saudara, kembali ke pertanyaan. Bagaimana cara Adam dan Hawa menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan? Bagaimana? Bagaimana caranya? Melalui ketaatan. Tapi pertanyaan saya pada pagi hari ini, kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Kenapa? Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Karena Tuhan tidak mengizinkan yang namanya apa? Ketidaktaatan ada di Taman Eden. Jadi kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Karena mereka tidak taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, apakah kita berpikir bahwa Tuhan akan mengizinkan kita masuk surga sementara kita tidak taat kepada Dia? Kalau Adam dan Hawa bisa diusir oleh Tuhan karena ketidaktaatannya, apakah kita diizinkan untuk masuk surga karena kita tidak taat? Bisa? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kalau kita tidak taat, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita. Kenapa? Karena Alkitab katakan kepada kita dalam Wahyu 21 ayat yang ke-27.
tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Jadi sesuatu yang najis tidak akan masuk ke dalam surga. Dan bahkan Alkitab katakan kepada kita di dalam Wahyu 22 ayat 14. Ini bahasa King James-nya. Terjemahan dari King James langsung. Berbahagialah mereka yang menuruti perintahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Perhatikan baik-baik. Hanya mereka yang menuruti perintah Tuhan yang memperoleh hak untuk apa? Masuk ke dalam pintu gerbang kota itu. Benar atau tidak? Mereka yang menuruti Tuhan, mereka yang memperoleh hak untuk masuk ke pintu gerbang kota itu. Dan bahkan di dalam Ibrani dikatakan, Ibrani 5 ayat 9, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab bilang. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang apa? Taat kepadanya. Yesus menyelamatkan hanya mereka yang taat. Dia atau Yesus tidak dapat menyelamatkan mereka yang tidak taat. Kenapa? Karena mereka tidak mau bekerja sama dalam langkah-langkah agar mereka dapat menuju keselamatan. Jadi langkah yang ketiga untuk menuju surga adalah penurutan kasih. Kenapa kita menurut? Karena kita mengasihi Yesus. Jadi kita pertimbangkan pertanyaan ini. Kematian Kristus menyediakan bagi kita apa? Pertama, menyediakan bagi kita adalah pengampunan dosa. Dan yang kedua, menyediakan bagi kita kemenangan atas dosa. Dan yang perlu kita mengerti adalah bagaimana menjadi seorang pemenang. Benar atau tidak? Setiap orang telah mencoba pada beberapa titik dalam kehidupannya untuk memperoleh kemenangan atas setiap sifat buruknya. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak sanggup. Sebagai contoh, orang yang merokok. Sebagai contoh, banyak orang yang berusaha untuk keluar atau berhenti dari kebiasaan merokok. Dan kemudian, kenapa mereka nggak bisa berhenti merokok? Ada yang tahu kenapa? Kenapa mereka nggak bisa berhenti merokok? Kenapa? Karena setan lebih kuat daripada kita. Dan bukan hanya itu, bahkan ada orang yang telah berhenti merokok dan kemudian setelah terjadi sebuah masalah mereka kembali lagi untuk merokok. Benar atau tidak? Pernah ada yang seperti ini? Mereka berhenti dan kemudian ada masalah dan kembali lagi merokok. Benar? Ya. Tapi pertanyaan saya kenapa? Kenapa? Orang sudah keluar dan terus kemudian dibalik lagi. Kenapa? Kenapa? Karena mereka mencoba untuk memperuncing yang namanya kebiasaan buruk mereka. Mereka mencoba untuk, banyak orang mencoba untuk berhenti merokok dengan cara mereka kurangi sedikit demi sedikit. Benar atau tidak? Ada yang pernah melakukan ini? Mereka merokok, mencoba untuk mengurangi sedikit demi sedikit, sedikit lagi. Akhirnya mereka pikir mereka akan bisa berhenti merokok. Tapi pertanyaan saya, apakah itu akan terjadi? Tidak. Bahkan itu akan membuat mereka tetap untuk merokok. Alkitab tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa kita harus keluar dari dosa bertahap demi bertahap. Tidak pernah. Alkitab tidak pernah katakan kamu keluar dari dosa bertahap demi bertahap. Sebagai contoh, ada yang tahu peristiwa ini? Ada yang tahu peristiwa ini? Siapa nih? Perempuan yang tertangkap berzina. Jadi waktu itu sementara perempuan ini tertangkap berzina dan kemudian dibawa kepada Yesus. Dan kemudian kita tahu ceritanya. Kemudian apa yang Yesus katakan? Apakah Yesus katakan, hai wanita, pergilah berzina sedikit demi sedikit sampai kamu bisa berhenti berzina. Apakah Yesus katakan demikian? Apa yang Yesus katakan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus tidak katakan kamu berhenti perlahan-lahan dulu, nanti kamu akan berhenti. Tidak pernah. Alkitab katakan bahwa dia harus benar-benar total berhenti dari zinanya. Jadi kalau begitu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menang? Bagaimana kita bisa menang? Ada 5 langkah untuk menuju kemenangan. Yang pertama adalah menerima kemenangan sebagai pemberian. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi di sini katakan bahwa Tuhan memberikan apa? Kemenangan kepada kita. Tuhan memberikan kemenangan sebagaimana seseorang memberikan pemberian kepada
kepada orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, ketika seseorang memberikan pemberian tersebut, kita bisa terima atau enggak? Contoh, saya kasih pemberian ini kepada salah satu daripada antara kalian. Saudara bisa menerimanya? Ya, kalau kita mau ambil, benar atau enggak? Kalau kita tidak mau ambil, kita bisa terima pemberian itu? Tidak. Nah, itulah sebabnya kenapa saudara dan saya bisa menang melawan dosa, karena Yesus memberikan kemenangan itu kepada kita. Dan kalau kita nggak mau ambil, kita bisa menang atau enggak? Tidak. Banyak orang di atas dunia ini meminta kemenangan kepada Tuhan, tapi mereka tidak mau ambil kemenangan itu. Kenapa? Karena mereka senang dengan dosa-dosanya. Benar? Ini yang terjadi. Jadi terimalah kemenangan sebagai sebuah pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah langkah pertama. Dan langkah yang kedua adalah memohon kemenangan. Kita buka di dalam Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan baik-baik. Jadi ketika kita mau meminta sesuatu, ketika kita meminta kemenangan atas dosa, apakah ini permintaan yang baik? Apakah ini permintaan yang baik? Dan kalau kita meminta sesuatu yang baik kepada Tuhan, apakah Tuhan akan kasih kepada kita? Ya, Tuhan akan kasih, tapi pertanyaan saya, kemenangan atas dosa, apakah ini sesuatu yang baik bagi kita? Ya, dan Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Oleh sebab itu kita harus memohon kepada Tuhan untuk menang melawan dosa. Tuhan akan memberikan karena Dia tahu bahwa itu baik buat siapa? Buat kita. Kita harus meminta kemenangan. Apakah kita benar-benar rindu untuk meminta kemenangan kepada Tuhan? Apakah kita rindu untuk benar-benar dibebaskan dari belenggu setan? Kalau kita rindu, maka kita akan meminta. Tapi jika kita tidak rindu, maka kita tidak akan pernah memintanya. Maka banyak orang, kenapa mereka tidak pernah lepas dari kebiasaan mereka yang buruk? Karena mereka tidak pernah memintanya. Ini yang terjadi. Jadi iman adalah kunci daripada membuka kuasa surga. Ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Sebagai contoh, jikalau kita adalah seorang perokok, kita harus katakan kepada teman kita, kepada tetangga kita bahwa kita sekarang bukanlah seorang perokok. Dengan demikian maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi, tetapi masalahnya banyak orang bilang, bagaimana kalau saya digoda untuk merokok? Bagaimana ketika saya digoda untuk merokok? Yang perlu kita mengerti adalah penggodaan bukanlah dosa. Ketika kita digoda untuk merokok, ini bukanlah dosa, tetapi ketika kita meletakkan rokok itu di mulut kita dan mulai menyalakannya, inilah baru dosa terjadi. Jadi saudara, kita tidak bisa menghentikan setan untuk menggoda kita. Kita nggak bisa. Setan akan selalu menggoda kita, tapi masalahnya adalah kita ikutin dia atau ikutin Tuhan. Ini masalahnya. Banyak orang senang digoda, dan kemudian yang terjadi adalah dia mengikuti penggoda tersebut. Tetapi kita tidak harus mengikutinya. Jadi yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kemenangan. Kita buka di dalam Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita, maka kita akan menang. Jika kita percaya bahwa kita akan lepas daripada rokok, maka Tuhan akan melepaskan kita dari rokok. Ketika kita percaya bahwa kita ada pecandu alkohol, dan Tuhan akan melepaskan kita dari candu alkohol. Dan ketika kita ada yang lainnya, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan ketika seseorang memberikan sebuah hadiah kepada kita, apa yang kita bilang? Apa yang kita katakan? Terima kasih. Jadi ketika Tuhan memberikan sebuah kemenangan kepada kita, berterima kasihlah kepada siapa? Berterima kasihlah kepada Tuhan. Ketika kita melakukan demikian, kita telah mengembangkan iman kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan, terima kasih bahwa Engkau akan memberikan kemenangan kepada saya atas dosa saya. Itu artinya kita percaya dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan langkah yang keempat adalah
jangan bersiap untuk kegagalan. Perhatikan baik-baik langkah keempat ini. Apa langkah keempat? Jangan bersiap untuk kegagalan. Kita buka di dalam Roma 13 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, perhatikan baik-baik, jangan bersiap untuk kegagalan. Jadi saudara, kita harus menutup setiap jalan raya atau kemungkinan atau setiap kesempatan melalui mana penggoda itu bisa datang kepada kita. Ya atau enggak? Jadi seperti contoh, kita harus jauhi majalah-majalah porno, kita harus jauhi film-film jahat atau rokok, kalau itu adalah kecanduan daripada kita. Nah, sebagai contoh, bagaimana jika saya adalah seorang kecanduan nonton film porno di internet? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah saya putuskan layanan internet saya. Benar atau tidak? Lebih baik saya tidak punya internet daripada saya kehilangan kekekalan saya. Dan banyak orang sementara menyimpan barang-barang tersebut di rumahnya. Benar atau tidak? Sehingga mereka akhirnya adalah selalu digoda. Beberapa orang berhenti untuk memutuskan dari rokok. Mereka bilang saya akan berhenti dari merokok. Dan kemudian yang terjadi adalah mereka taruh rokoknya di lemari. Dan kemudian ketika mereka bangun pagi dan kemudian mereka kecanduan dengan nikotin dan mereka temukan rokok di lemari, apa yang terjadi pada mereka? Mereka ambil lagi rokok itu dan mereka hisap lagi. Jadi saudaraku, jikalau kita ingin berhenti dari kebiasaan buruk kita, hilangkan itu semua yang menjadi bagian yang akan menggoda kita. Kalau itu adalah film porno, hilangkan. Kalau itu adalah rokok, kita hilangkan. Buang jauh-jauh dari jangkauan kita. Kenapa? Kalau sementara masih terjangkau sama kita, maka kita akan terus melakukannya. Benar atau enggak? Ketika itu masih ada dalam jangkauan kita, kita akan terus melakukannya. Agar kita dapat menang, kita harus buang jauh-jauh itu. Agar kita dapat menang. Sebagai contoh seperti ini. Ada seorang bernama Jimmy. Jimmy ini punya masalah, dia ini gak taat sama ibunya. Dan suatu hari dia pergi berenang. Padahal ibunya bilang tidak boleh berenang. Dan kemudian setelah dia pulang daripada berenang, rambutnya basah dan ibunya bilang, "Hey Jimmy, kenapa kamu pergi berenang? Kan saya bilang kamu jangan berenang." "Oh tidak ibu, saya tergoda," katanya. "Saya tergoda untuk berenang." Terus kemudian ibunya bilang, "Ah iya Jimmy, kamu tergoda. Tapi pagi tadi saya lihat kamu bawa pakaian renang." Dan kemudian Jimmy bilang, "Oh tidak ibu, maksud saya berencana untuk digoda." Jadi Bapak Ibu, ilustrasi yang sementara saya bilang adalah kita masih punya benda-benda yang akan menggoda kita. Sementara itu masih ada, apa yang terjadi? Kita akan selalu datang ke sana. Jikalau kita mau untuk menang daripada dosa-dosa kita, kita harus bersiap untuk meninggalkan semuanya. Jangan berencana untuk kegagalan. Kita bilang saya mau lepas daripada rokok, tapi kita masih taruh rokok di rumah kita. Kita mau lepas daripada film-film porno, kita masih suka pergi-pergi ke sana. Ini yang terjadi. Banyak orang tidak berhasil lepas daripada kebiasaan buruknya karena mereka masih menyimpan sesuatu yang akan setan dapat goda kita kembali. Jadi Alkitab katakan kepada kita, yang kelima adalah berjaga dan berdoa. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Dikatakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging apa? Daging lemah. Jadi ini adalah cara di mana kuasa untuk menang melawan dosa itu dengan cara apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Karena Alkitab katakan kepada kita bahwa daging adalah lemah. Secara sederhana, karena daging adalah lemah, solusinya apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Karena kita tahu bahwa daging kita lemah, ya kita harus berjaga-jaga dan kita harus berdoa. Banyak orang bahwa dia tahu bahwa dagingnya lemah tapi dia tidak mau berdoa, dia tidak mau berjaga-jaga. Bagaimana cara berjaga-jaga dan berdoa? Dengan cara mempelajari Alkitab dan berdoa. Karena itu adalah cara kita menutup setiap ribuan pencobaan yang masuk menghadapi kita. Jadi saudaraku, kita lihat bahwa doa dan membaca Alkitab adalah
satu hal bagaimana kita bisa menang melawan dosa. Tetapi yang menjadi sangat penting adalah kita tidak bisa berdoa, tetapi sementara di waktu yang sama kita berdosa. Benar atau tidak? Kita tidak bisa berdoa, tapi di waktu yang sama kita berdosa. Dan bahkan Daud mengerti sekali dengan hal ini. Oleh sebab itu dia katakan di dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan apa? Janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Daud mengerti sekali bahwa kuasa firman ini akan menyanggupkan dia melawan dosa-dosanya. Oleh sebab itu dia bilang, saya simpan janjimu di dalam hati saya, supaya saya tidak berdosa. Dan bahkan Yesus katakan kepada kita dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Apa katanya? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari mulut Allah. Jadi inilah yang terjadi saudara. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita akan semakin dikuatkan untuk menang melawan dosa. Jadi kita telah melihat 3 langkah sederhana bagaimana kita menuju surga. Langkah pertama adalah apa? Apakah dosa kita telah diampuni? Apakah sementara dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan? Atau sementara kita masih melakukan dosa-dosa? Dan kelahiran baru, apakah kita sementara sudah berubah? Atau kita sementara masih manusia lama? Dan yang ketiga adalah penurutan kasih. Dan kita telah melihat 5 langkah untuk menuju kemenangan. Langkah pertama apa? Kemenangan adalah pemberian. Ingatlah bahwa kemenangan adalah pemberian Tuhan. Tuhan telah berjanji kepada kita untuk memberikan kemenangan. Oleh sebab itu kita harus memohon kemenangan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan bukan hanya memohon, tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita, janganlah membuat persiapan untuk gagal. Janganlah kita membuat sebuah persiapan untuk gagal. Jauhkan segala sesuatu yang akan membuat kita gagal. Kita tahu bahwa setiap masalah dalam kehidupan kita, kita tahu setiap kebiasaan buruk kita, dan itulah harus kita jauhkan daripada kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah berjaga-jaga dan berdoa. Nah, ketika kita melakukan 5 langkah ini, apa yang terjadi pada kita? Mungkin kita akan jatuh, tetapi apakah kita harus menyerah? Tidak. Sebagai contoh, kita mandi. Sebagai contoh kita mandi, sementara kita mandi sebagian daripada tubuh kita sudah disabunkan, tiba-tiba sabunnya jatuh. Nah, setelah sabun jatuh apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berhenti? Sabunnya jatuh. Ya udah, kalau gitu saya berhenti untuk mandi, saya pakai pakaian dan kemudian saya pergi. Apakah seperti itu? Tidak. Apa yang harus saya lakukan? Saya berlutut dan kemudian saya ambil kembali apa? Sabun tersebut dan kemudian melanjutkan mandi. Jadi saudara, sama seperti hal rohani, ini terjadi ketika kita gagal, janganlah menyerah, melainkan apa? Kita terus melanjutkan lagi, karena kita minta lagi kepada Tuhan agar Tuhan apa? Memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Mika 7 ayat 8 berkata, janganlah bersukacita melawan aku, oh musuhku, ketika aku jatuh, aku bangkit. Jadi ini yang terjadi ketika kita jatuh, jangan menyerah. Melainkan apa? Kita bangkit kembali. Kenapa? Kita memohon lagi kepada Tuhan, kita meminta lagi kepada Tuhan, kita berdoa lagi kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang pada pagi hari ini memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin saudara rindu untuk diatasi. Tapi pertanyaannya atau yang harus kita lakukan adalah kita harus meminta dan memohon kepada Tuhan, dan percayalah bahwa kemenangan akan Tuhan berikan kepada kita. Siapa di antara saudara yang pada pagi hari ini rindu agar dosa-dosanya, agar kebiasaan-kebiasaan buruknya dapat dikalahkan? Kalau itu adalah kerinduan saudara, saudara bisa memohon kepada Tuhan pada pagi hari ini, berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu bahwa saya punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang selalu ada dalam kehidupan saya. Saya mohon kepada Engkau pada pagi hari ini agar Engkau memberikan kemenangan kepada saya. Dan janji Tuhan adalah apa? Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan kalau kita jatuh kembali,
berdirilah dan memohon lagi kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Dan percayalah bahwa kemenangan adalah pemberian. Dan kita dapat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Siapa yang rindu pada pagi hari ini untuk menang dari setiap kebiasaan buruknya? Kalau itu adalah kerinduan saudara, saya mengundang saudara untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu tutup kita pada pagi Sabat ini. Badan dan hati, Dialah yang aku sembah, harapku kasihi. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus dan turut kehendak-Mu. Ku buangkan nafsu dunia, oh Tuhan terima aku. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Aku jadi milik-Mu. Berikanlah padaku kuasa, sucikanlah hatiku. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Kita berdoa. Tuhan yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan terima kasih juga untuk satu pelajaran bagaimana 3 langkah sederhana untuk menuju surga. Tuhan, Kau mengetahui bahwa di dalam kehidupan kami seringkali jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Pada pagi hari ini kami melihat melalui firman-Mu bahwa Engkau telah memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami dari setiap kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan kami terima ya Tuhan. Tuhan yang baik, jagalah kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu agar kami dapat mengasihi Engkau melalui penurutan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami pada hari Sabat ini. Bantu kami untuk tetap berfokus kepada Engkau saja ya Tuhan, sehingga kami dapat merasakan berkat yang berasal daripada surga. Berkati ketika kami akan pulang nantinya ya Tuhan. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga Kau dapat menuntun kami untuk datang kembali pada sore hari ini, untuk dapat menyaksikan kembali firman-Mu dibawakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami semua karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.